dampak ekonomi. Pak, ada data yang akan saya bacakan. Dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi Jakarta dapat terlihat dari pendapatan pajak. APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2020 turun tinggal 45%, dari 50 sekian triliun menjadi 22 sekian triliun. Anggaran belanja turun juga, hanya tinggal 53%. Apa strategi untuk memulihkan perekonomian di DKI? Pertama saya ingin jelaskan dulu sedikit Pak tentang kejadian itu. Apa sesungguhnya yang terjadi? Ketika pemerintah DKI Jakarta memprioritaskan keselamatan, maka proses pengambilan keputusan untuk menyelamatkan warga tidak berbicara tentang ongkos turunnya pajak. Coba kalau saat itu kita berpikir menyelamatkan pendapatan pajak, apa yang terjadi? Gak usah tutup sekolah, gak usah tutup perkantoran, yang sakit saja kami urusin. Itu bila kita berpikir tentang menyelamatkan ekonominya. Tapi ongkosnya di masyarakat lebih besar. Kematian. Dan kalau ada yang mengatakan paling 3% yang meninggal, itu yang saya katakan dari awal, 3% sekalipun itu adalah nyawa, itu adalah saudara kita. Jadi ketika kita mengambil keputusan untuk membatasi, mulainya dari sekolah. Dan kenapa sekolah kok ditutup awal? Supaya yang lain bisa tutup. Kalau kita tidak menutup sekolah, maka mengatakan kantor tutup, kegiatan yang lain ya Pak, berarti? Kegiatan lain, maka kantor akan bilang, mau sekolah aja masih buka, kenapa kami harus tutup? Kegiatan lain itu akan sulit untuk diminta tutup kalau sekolah masih buka. Karena anak-anak inilah yang menjadi simbol paling lemah. Bila mereka yang lemah saja masih beraktivitas, kenapa kami harus tutup? Karena itulah kami tutup pertama sekolah. Jadi menutup sekolah itu ada landasannya. Mereka paling potensi tertular. Tapi kita tahu persis kalau itu dilakukan, maka kegiatan perekonomian akan berkurang, turun drastis. Pendapatan Pemprov DKI itu dari pajak. Ya kalau kegiatan ekonomi berkurang, otomatis pajak berkurang. Tapi coba, Mbak, kalau pada waktu itu kita berpikirnya gimana caranya supaya pajaknya tetap aman. Bahaya sekali, nyawa bisa lebih banyak. Nah sekarang kita bereskan ekonominya. Jadi kalau tadi pendapatan kita memang berkurang sekali. Dan yang kemudian kita lakukan sekarang ini adalah masa transisi kan. Tidak mungkin akan kembali langsung cepat. Seperti contoh, pusat pertokoan dibuka 10 hari setelah masa transisi. Jadi masa transisi dimulai, rumah ibadah dulu yang dibuka. Ada pertimbangannya, kenapa kok rumah ibadah dulu yang dibuka? Karena rumah ibadah itu community base. Yang datang ya dari warga sekitar. Safe. Jadi bukan tanpa pertimbangan. Karena itulah dibuka nomor 1 itu. Yang kedua, kemudian tempat-tempat terbuka. Yang di open space, di luar. Baru kemudian seminggu kemudian perkantoran, 10 hari kemudian baru pusat perbelanjaan. Tapi pusat perbelanjaan dibuka beberapa hari, seminggu ini, itu hanya 17% okupansinya. Artinya orang yang datang. Jadi akan perlu waktu. Apa langkah dari Pemprov DKI? Nomor 1, kita akan melakukan penundaan atas semua jenis sanksi pajak. Keterlambatan bayar dan lain-lain, sanksi-sanksinya itu kita tunda. Kemudian yang kedua, kita juga akan dan kini kita bahas satu persatu dengan asosiasi. Kita berbicara semua di asosiasi, dari mulai asosiasi kalau tadi pusat perbelanjaan sampai dengan kantor-kantor perhotelan, kemudian asosiasi rumah makan dan lain-lain. Apa kebutuhan mereka yang bisa kita lakukan, kita akan berikan. Kenapa ini penting? Begitu perekonomian mulai bergerak lagi, maka tenaga kerja akan kembali masuk. Karena kemarin sempat ada yang dirumahkan. Dirumahkan itu artinya kerjanya separuh-separuh. Sempat ada yang bahkan di PHK. Dan situasi ini tidak akan selesai sebentar. Ini akan perlu waktu untuk recover. Ini agak berbeda, Mbak, dengan krisis-krisis yang pernah kita alami sebelumnya. Kalau krisis kita alami sebelumnya itu karena salah perhitungan, kira-kira gitu. Yang ini sudah bisa dihitung sebenarnya? Bukan. Ini itu bukan karena kekeliruan perhitungan saja. Ini itu karena krisis kesehatan. Kalau dulu misalnya ekonomi saja, currency crisis, krisis mata uang,
habis itu jadi krisis keuangan, habis itu jadi krisis ekonomi. Kenapa? Karena ada investasi yang tidak memperhitungkan faktor A, B, C, D, F, G. Kalau sekarang bukan. Kalau sekarang itu kita mendadak harus berhenti di rumah. Supply-nya berhenti. Kan yang memproduksi jadi berhenti. Yang demand juga berhenti. Kebayang tidak? Jadi ini itu krisis supply dan demand bersamaan. Dua-duanya berhenti. Kalau dulu biasanya demand supply-nya masih ada, demand-nya nggak ada, atau sebaliknya. Nah, karena itu proses mengembalikannya pun untuk pergerakan perlu waktu. Nah, dan tidak bisa dihitung berapa lama nih Pak, ya kan? Sulit untuk mungkin dari pengalaman saya melihat beberapa bulan ini. Jadi kami juga setiap 2 minggu sekali itu ada update tentang proyeksi perekonomian. Tapi update ini Mbak Feni setiap 2 minggu itu berubah juga angkanya. Artinya nggak ada yang tahu pasti. Iya, artinya dengan kata lain, saya kadang-kadang kasihan pada mereka yang harus mengumumkan Mbak Fiani. Kenapa? Jadi sasaran. Persis. Padahal kami juga tahu 2 minggu lalu dengan 2 minggu ini ternyata proyeksinya berubah. Berbeda. Ternyata artinya apa? Sekarang kita kerjakan yang kita bisa lakukan sekarang. Pak, yang dikerjakan saat ini untuk menangani dampak ekonomi adalah pemberian bansos, ya kan? Sejauh mana pemberian ini akan bisa diberikan kepada masyarakat? Persis. Jadi gini, Mbak. Saya beri gambar potret besarnya nih. Jakarta ada 11 juta penduduk, jumlah KK-nya 3,6 juta kepala keluarga. Ketika kita mengatakan berhenti berkegiatan di luar, berada di rumah, maka sebagian dari kita tidak punya tabungan. Kalau tidak punya tabungan dan pendapatannya harian, maka otomatis nggak bisa makan. Di situ disiapkan bantuan pangan. Berapa yang terima? 2,4 juta. Jadi dari 3,6 itu 2/3 harus dibantu kebutuhan pangan. Ini kita lakukan waktu dengan pemerintah pusat dengan Pemprov DKI. Nah, ini harus dikerjakan supaya stabil. Dan alhamdulillah selama 3 bulan ini stabil. Stabil itu apa artinya apa? Kebutuhan mereka terpenuhi, keresahan tidak terjadi. Kalau tidak, bayangkan coba 2,3 keluarga di Jakarta tidak ada kebutuhan pokok, instabilitas di tempat ini. Pak, sebagai closing statement untuk warga Anda di tengah pandemi, apa yang bisa Anda sampaikan? Singkat saja Pak Anies. Tetaplah disiplin, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, selalu cuci tangan. Kita masih dalam fase wabah. Wabah ini belum selesai. Pemerintah mengerjakan yang kami bisa kerjakan, tingkatkan testingnya, siapkan tenaga kesehatannya, siapkan peraturannya, kita disiplinkan. Tapi untuk kesehatan semua orang, mari kita saling melindungi dengan cara disiplin seperti itu. Insya Allah dengan begitu, maka apa yang sudah kita dapat hari ini bisa jauh lebih cepat lagi, bisa untuk lebih baik lagi. Pak. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak Anies Baswedan. Semoga sesuai dengan harapan kita bisa tangguh menghadapi pandemi ini untuk kesejahteraan warga DKI yang lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya dan pemirsa, terima kasih atas atensi Anda. Saya Ferry Malik undur diri. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.